Ya, Assalamualaikum Pak Edwin. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa, wabarakatuh. apa kabar? Ini ya sudah lama aja ya. Jadi sejak kapan ya kita terakhir ketemu? Pak Edwin tuh ke kampus tahun lalu ya, 2 tahun lalu ya. 2 Yang tahun lalu kayaknya. udah acara dengan oceanografi itu juga. Tapi Iya, iya. eh, itu eh, ya sejak terus terakhir itu ngisi ini juga ya, ngisi di Sains Kebumian ITB. Oh iya, terakhir pernah ya Tentang sama rumahnya perbandingan. Bung Cara. Ya, eh Iya, Barima ya, Barima. Ya itu aja saya iya lihat, Mbak Rima. nonton-nonton aja tuh Pak, nonton. Nah ini eh cerita lah Pak, itu cerita dari mana ya? Kan kalau saya ketemu Pak Edwin tuh 2003 ya. 2003 itu Pak Edwin itu Hmm. baru dinas lagi di BPPT kan ya. Ya, sekitar 4 tahun lah. Eh, oh berarti udah dari 2003 ya, pas 2003 itu baru pulang dari Jerman. ya bulan dari Delman. Nah, jadi dulu tuh saya Itu nyari, Anda mahasiswa saya pertama waktu itu. saya dulu nyari. Jadi kalau dari sisi saya nih Pak, jadi kalau dari sisi saya tuh saya lagi nyari tema tema tugas akhir ya. Iya, Kemudian ada data tuh, datanya juga sebenarnya data dari BPPT waktu itu hujan buatan ya. Saya nyoba data hmm, tersebut ya. Wah pusing tuh. Ya gimana caranya menghubungkan apa penyemaian dengan hasilnya kan gitu. Eh, Dulu belum belum terbayang lah iya. gimana caranya. Udah gitu ya itu saya pending. Kemudian ada dosen saya Pak Musa. Terus ini coba Hmm. hubungi ini gitu ya. Pas saya lihat kartu namanya hujan buatan Pak Edwin. Kan saya udah 3 kali ya pernah magang lah di BPPT itu. Hmm. Belum pernah ketemu Pak Edwin tuh. Tapi saya coba kontakkan, tahunya saya email itu nggak sehari ya langsung langsung dibalas lah sama Pak Edwin itu tuh. Ya, Langsung dikasih 3 kan. Ini satu saya nanya Pak kira-kira ada ya kurang lebih gitulah. Kira-kira ada bahan nggak buat tugas akhir saya. Langsung terus dikasih 1, 2, 3 judul waktu itu ya. Nah setelah itu saya ke Jakarta ya, ke BPPT kan langsung dikasih data. Terus Pak Edwin juga nginstal Linux. Terus apa teknik-teknik buat ngerunning model Era ya. Ya itu hmm. kalau dari sisi saya tuh, kalau dari sisi Pak Edwin mungkin waktu itu saya ini ya apa mahasiswa pertama atau gimana dulu? Ya karena mahasiswa pertama jadi Anda tuh yang paling disayang gitu. Langsung Saya. datang ke rumah Anda gitu juga. Oh Apa iya betul 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 Pak, betul betul. Iya iya. dan ya apa, saya juga eh, sering ke Bandung dan juga ini Pak tesisnya mungkin yang paling jauh saya mendalami juga gitu. Oh iya. Eh, sisanya sisanya mungkin apa saya juga menekan-nekan dan mungkin karena ada good student jadi saya juga tumbuh minat menjadi seorang dosen dan pembimbing gitu. Ya itulah cerita dari saya. Terima kasih Pak. Ini Sampai cerita ya gimana Pak? Gimana Pak? sampai paper terakhir Anda sama Mas Adit itu kan saya juga siapa di Mas Adit? Ternyata rekan pekerja saya di BPT. Iya 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 iya. Betul betul Pak. Heeh. Tapi sebelum itu Pak, sebelum pulang dari BPPT mungkin ada pulang ke BPPT ya.
Mungkin ada cerita dulu Pak, gimana dulu mungkin dari SMA lah ya. Pak Edwin juga pernah masuk ITB juga kan ya? Ya, saya masuk ITB teknik fisika, jadi pernah sempat kuliah di ITB Mm, mm, sekitar 4 bulan. Tapi waktu itu saya juga mengikuti programnya Habibie. Kami mengikuti semacam kursus 9 bulan dan juga penguatan masalah ilmu dasar, matematika dan bahasa Inggris karena TOEFL-nya harus tembus 550. Nah, kebetulan waktu penerimaan pertama saya diterima ke negara Kanada. Kanada itu mensyaratkan TOEFL-nya lebih tinggi dari Amerika Serikat. Ya di situ saya senang, tapi disitulah keberatan dimulai. Jadi mm. negara asing pertama yang saya kunjungi adalah Amerika Serikat. Jadi saya mendarat di Los Angeles sebentar dan kemudian terbang lagi ke Vancouver. Nah itu jadi negara asing kedua. Ini juga menarik karena negara Kanada itu saya mengenal lebih dari Indonesia. Jadi saya sudah di kota-kota Kanada dari ujung barat, itu pantai menghadap ke Samudra Pasifik hingga ke pantai menghadap Samudra Atlantik. Jadi sampai Quebec City. Jadi saya udah pernah ke kota-kota itu. Jadi pernah suatu samar kita naik mobil dari Winnipeg tempat saya tinggal ke Saskatchewan, terus ke Alberta, Calgary dan Edmonton. Itu lalu saya pindah lagi ke daerah Ontario. Nah di Ontario saya pernah jalan ke timur sampai ke Quebec City, jadi kota Montreal, Ottawa sebagainya. Dan belum ada satu negara pun yang saya kunjungi dari ujung barat ujung timur. Jadi Kanada lah yang pertama. Indonesia juga belum. Indonesia ternyata juga belum sampai begitu saya. Waktu saya bekerja itu saya kunjungi. Jadi sekarang saya sudah mengunjungi dari Aceh sampai ke Kupang, ke Irian, hanya Sulawesi Barat yang belum saya datangi. Jadi itu pengalaman saya pertama ke sekolah dulu. Lalu berikutnya juga sebelum ketemu Anda itu saya pas pulang itu melamar Monbuso. Jadi saya mendapat program Monbuso special program yang namanya U to U, bukan dari pemerintah departemen pendidikannya, tapi dari universitas ke U, ke kamu. Jadi U to U gitu. Nah ini juga program Monbuso, nah sama dengan beasiswa Monbuso lainnya, tapi program ini spesial karena yang saya terima itu menyangkut masalah atmospheric science, karena saya udah kejebak di institusi saya BPT sebagai orang meteorologi, saya harus belajar meteorologi, dan itulah saya. Setelah saya dari Jepang, saya menamatkan S2 tahun 98. Saya tahu belum sampai 98, 99 itu saya mencoba semacam itu sebenarnya itu postdoc, tapi waktu itu tidak ada dokter-dokter, jadi saya memberanikan diri mengganti teman saya yang waktu itu di doktorat yang tidak membutuhkan keahlian klimat, saya mendaftar sana. Jadi saya ke Jerman 2 bulan dan 3 bulan di tahun 99 itu, dan akhirnya mendapat pembimbing. Jadi akhir tahun 99 saya berangkat lagi ke Jerman. Jadi tahun 99 itu saya 3 kali ke Jerman. Ada yang tadi kunjungan 2 bulan dan 3 bulan, dan terakhir kunjungan untuk persiapan S3. S3 saya persiapannya kalau tadi Kanada itu adalah di Vancouver, yang ke Jerman itu di Bremen. Ke Bremen saya belajar bahasa Jerman bersama mahasiswa lain. Lalu juga sedikit belajar di kota saya itu Hamburg. Alhamdulillah saya juga seperti itu full, namanya Jerman itu saya juga lulus seperti itu full, namanya ZDF. ZDF itu kemampuan bahasa Jerman, kemampuan basicnya. Dan Excellent. itu agak susah, dan itu caranya agak susah. Jadi karena si guru penguji itu hanya menyampaikan dalam 10 menit satu cerita, dan hanya itu toh, 10 menit dia hanya bercerita, habis itu kita mau nggak mau, bisa nggak bisa akan menjawab pertanyaan berikutnya dari soal yang ada itu.
ini menurut saya lebih susah dari bahasa TOEFL. Tapi alhamdulillah saya lulus gitu. Jadi saya sampai tahun 2003, jadi sebelum ketemu Anda itulah saya menyelesaikan S3 di Jerman, saya belajar klimatologi. Karena itu ada Max Institute for Meteorology, jadi salah satunya adalah mereka sangat ahli pada masalah klimatologi modeling. Jadi saya mengambil hal itu. Saya belajar dengan orang Jepang satu lagi orang Rusia. Saya baru pertama kali belajar sama orang Rusia di situlah. Ternyata mereka tuh luar biasa pintar-pintar. Jadi sampai akhir saya belajar S3 itu ya, kalau tanpa 2 orang itu saya mungkin nggak jadi apa-apa gitu. Itulah pengalaman saya. Tapi selama saya di Jerman sendiri, saya juga berapa kali ikut training. Jadi untungnya setelah Eropa itu mereka ada summer class. Kalau di Jepang itu ada summer class. Agak keganggu nih. Pusatnya meteorologinya Eropa, ICMWF itu pusatnya ada di kota Reading di Inggris. Lalu saya juga pernah ke ICTP, yaitu sebuah lembaga yang didirikan oleh Abdul Salam, peraih Nobel dari orang fisika dari Pakistan, orang Islam. Dia itu institusinya ada di kota Trieste. Jadi ke Trieste saya 2 kali, ke Inggris 2 kali, lalu saya juga mengikuti program training ada juga di Prancis dan satu lagi di Swiss. Swiss itu di Le Debret. Saya baru pertama kali ke Swiss itu melihat negara ini dengan sangat indahnya. Jadi saya macam Jerman itu juga seperti Kanada, saya karena Hamburg di kota di utara, saya mengambil kereta di selatan itu sampai tembus ke Swiss. Juga satu negara itu habis gitu. Seperti Kanada tadi. Kebetulan juga selama saya di Eropa itu saya juga mengunjungi kota-kota lain atau negara lain, tapi banyak kota di Benelux dan Prancis. Juga Monaco, Benelux, Belgia, lalu juga dan Monaco. Ini beberapa negara tuh yang saya kunjungi di Eropa itu sampai saya lulus, dan juga saya juga mengunjungi kota-kota seperti misalnya Kuwait City, biasalah Qatar dan Emirat di kota Uni Arab Emirat. Kayak gitu ceritanya Mas. Timur Tengah. Jalan-jalan juga. Itu Timur Tengah waktu itu juga ya? Ke Timur Tengah itu waktu sekolah juga itu Pak? Ke Emirates tuh? Iya, waktu sekolah di Jerman saya juga mengunjungi Mesir, Egypt, dan juga Arab Saudi karena waktu saya melaksanakan ibadah haji sebelum saya lulus. Iya. Jadi memang ya karena kesempatan itu lagi masih kuat lah. Masih kuat, dan saya juga waktu itu biasalah modalnya ditakut-takutin oleh Pak Ustadz. Kamu orang Islam pergi haji, kamu tinggal pilih aja matinya mau yang Yahudi apa Nasrani. Langsung takut. Saya tanpa persiapan juga langsung saya bilang saya harus berangkat. Berdua istri saya, dan kemudian ada mukjizat lah gimana jadi katanya paspor saya di Berlin ditahan, katanya ini kamu katanya nggak cukup untuk pergi haji, katanya kamu harus perpanjang paspor dulu. Saya kebetulan tanggal 3 Januari itu menerima paspor itu, jadi tanggal 4-nya saya ngurus ke kampus, karena tanggal 20 itu berangkat langsung rombongan ke Mesir. Jadi saya tanggal 4 Januari itu tanpa persiapan saya datangi kampus, dan alhamdulillah profesor saya ada di kampus. Ya nggak tahu kenapa, waktu itu kan belum ada handphone, belum ada macam-macam kayak WA gitu. Itu memang mukjizat, dan memang saatnya saya pergi haji. Jadi memang saya ketemu profesor saya, dan profesor ngapain di kampus ini? Oh, saya nggak ada kerjaan ya, habis Natalan katanya, saya datang aja ke kampus. Biasanya saya nggak datang. Itu benar-benar luar biasa. Jadi emang kesempatan saya untuk pergi haji waktu itu langsung saya berangkat, dan
ya alhamdulillah bisa melancarkan semua studi saya dengan baik. Iya, iya. Ya gitulah. Berarti berarti waktu dari S1 juga sebetulnya udah jalan-jalan ya, Beh? Udah beberapa negara berarti itu ya? Ya lumayan lah. Soalnya waktu S1 juga bukan saya cerita yang di sana, tapi saya juga setiap kali liburan saya pergi ke Amerika dan ya kota-kota di dari Niagara Falls, New York itu, Chicago, Minnesota dan Iowa sebagainya, Nebraska itu saya menghitung ada 29 negara bagian yang sudah saya kunjungi, negara bagian Amerika Serikat. Dan juga waktu saya datang ke Los Angeles itu ada pesawat Garuda. Saya waktu itu pakai pesawat Garuda tahun 89, terbang dari Jakarta Biak ke Honolulu. Itu jadi saya mengunjungi juga state Hawaii juga. Jadi lumayan banyak sekali negara bagian Amerika Serikat yang telah saya kunjungi. Kalau yang ke Amerika itu waktu S1 ini ya, hanya vacation gitu ya? Atau Iya, vacation? Ya ya kalau jadi kan kita tuh kan masih jiwa anak muda gitu. iya, iya, Jadi iya. katanya daripada pulang bawa duit, mending pulang bawa pengalaman gitu. Pengalaman. Jadi Anda bayangkan saya lulus S1 itu bawa pulang ke Jakarta tuh hanya $100. $100 hanya uang di perjalanan aja. Jadi saya nggak bawa uang sama sekali dan hanya $100 yang saya bawa. Jadi benar-benar habis untuk jalan-jalan gitu. Nggak ditabung lah ya. Ya nggak nabung lah, gimana gitu. Menikah pas S2 atau S3, Pak? Lulus dari Jepang waktu itu. Lulus dari Jepang. Waktu saya di Jepang. Jadi saya berangkat itu udah tunangan, lalu 6 bulan pulang untuk menikah. Oh, terus diboyong ke sana. Ya. Ya kebetulan di Jepang itu saya berkenalan dengan orang-orang Thailand dan sampai hari ini juga tetap dekat. Beberapa kali saya ke Bangkok juga, mereka juga menjamu saya gitu. Iya, iya, iya. Keren. Ini, nah kalau di Jerman agak lain mungkin ya. Keluar Jerman itu memang untuk conference dan lain sebagainya. Iya. Tapi kalau cerita-ceritanya dari Pak Edwin tuh. Ya kalau tadi kan banyak training saya Iya, iya. mengejar training itu, jadi mencari jasa-jasa. Nah di situ saya juga belajar bagaimana misalnya waktu di Inggris itu saya menyewa kamar, bukan hotel, tapi waktu itu belum ada Airbnb. Nah sekarang tuh saya udah jago Airbnb. Sekarang udah 13 lokasi saya kunjungi Airbnb. Tapi waktu sekolah dulu saya belum begitu. Lagi ada pula conference juga waktu di Jerman itu. Saya ikut conference itu, Eropa tuh pusatnya ada di Nice Prancis yang dekat Monaco itu. Itu saya juga minta ke profesor. Jadi sebenarnya saya ikut training dan mengikuti conference itu dibiayai oleh profesor saya. Jadi mereka mau membiayai saya itu. Itu saya belajar itu. Waktu di Nice juga begitu. Saya tinggal sama seminggu di Nice dan ikutin conference terbesar di Eropa. Itu sekarang tuh conference itu ada di Asia, itu biasanya ada di Singapura gitu. Jadi saya keluar negeri waktu di Eropa itu kebanyakan untuk training dan mengikuti seminar-seminar. Dan kebetulan yang terakhir waktu saya tahun 2003 itu saya menambah extend sebulan waktu itu dari beasiswa BAD, ya, tapi yang sebulan itu dibayar oleh putus. saya karena ada conference lanjutan di tempat saya sekolah sih. Aduh, punten ini tadi agak putus. Ya, jadi ada jadi pas ke Kanada itu pakai Habibie Award ya.
terus Monbuso Iya. dia ada, jadi scholarship hunter juga. Iya, biasanya kalau orang pernah dapat sekali, insya Allah yang kali Agak ketiganya tidak akan susah. Gitu. tidak, iya ya. Berarti minimal 3 bahasa ya Pak ya? Menguasai, Iya, saya sih bahasa Jepang juga agak susah, tapi saya bisa 500 kanji ngobrol ya, waktu bisa ngobrol. ngobrol bisa, dan 500 kanji waktu bisa kuasain. Itu adalah seperempat, tapi 500 itu yang paling gampang-gampang. Iya Kalau iya iya. kalau bahasa Jerman ya saya masih bisa. Saya pernah juga pidato pakai bahasa Jerman tanpa teks ya. Saya nggak masalah itu. Ya. Dulu ya kebudayaan paling apa ya, atau lingkungan yang paling berkesan gitu di 3 tempat itu kayaknya berkesan semua ya. Ya lain-lain Mas, itu saya mempelajari manusia dan lain-lain lah. Saya bilang itu kayak cara belajar dari Jepang itu. Kita kan cara kita belajar itu berguru dan sebagainya, meskipun guru itu bahasa India dan kita belajar dan sebagainya itu menuntut ilmu itu ada tekniknya Arab. Tetapi cara kita belajar secara didaktif itu adalah gaya dari Jepang. Nah, gaya dari Jepang itu ditanamkan sampai saat ini di Indonesia kayaknya sangat kuat sekali. Artinya murid itu dicekokin, jadi dicekokin, dipaksa untuk Iya iya. menghafal, dipaksa untuk mengerti gitu. Nah, ternyata waktu saya pindah ke Jerman itu sama sekali nggak dipakai. Jadi Jerman itu mengandung istilah Freiheit atau kebebasan atau freedom. Nah, di Jerman itu freedom itu jadi kita sama mahasiswa kita dianggap sebagai mitra atau partner. Jadi mungkin Anda juga merasakan itu. Saya juga disampaikan oleh profesor saya waktu saya lulus, dibilang saya menganggap kamu sebagai partner. Ya karena saya lebih senior dari kamu karena saya umurnya lebih tua. Tapi soal kebebasan itulah sebenarnya menjadikan kamu seorang PhD. Gitu. Nah, teknik mengajar ini Eropa dengan Jepang itu sangat beda sekali, dan ini sebenarnya sangat menghantui saya karena tadi saya lulusan Jepang jadi saya pikir begitu, tapi ternyata ini gayanya benar-benar beda. Saya sempat frustasi karena 1,5 tahun itu saya kemajuan saya sangat pendek sekali, sangat singkat sekali, tidak ada kemajuan apa-apa. Saya sangat jarang ketemu profesor saya. Dan dia juga bilang, sebenarnya siapapun kamu silahkan tanya, tapi ada syaratnya. Saya tuh masalahnya kalau para senior saya, kalau di Jepang itu senpai, di Jerman itu kamu silahkan tanya aja sama senior kamu. Jadi pertanyaan saya sama profesor dalam hati kalau habis ketemu profesor, pertanyaan saya adalah saya mau nanya apa Prof? Jadi nggak tahu gitu. Karena tadi kata cara belajar kamu ya bebas silakan. Gitu. Nah itu kan jadi kita kan mau nanya apa juga bingung kan, kecuali kita Betul betul. mengalami sendiri dan kita tahu apa yang ditanya itu. Kalau sistem Jepang itu kayaknya dicekokin terus, jadi kamu pasti tahu lah. Iya iya Nanti iya. kamu ngerjain ini, kayak kacamata kuda gitu. Tapi yang di Jerman itu tidak begitu, dan profesor saya dari awal juga tidak bilang begitu. Saya butuh waktu 2 tahun sampai saya mengerti maksud pendidikan di Jerman itu, baru saya bisa jalan gitu. Sebelum itu saya tidak bisa itu. Jadi pertanyaan tuh profesor itu hanya yang penting-penting saja, yang fundamental, dan misalnya saya harus jalan sendiri. Nah, jalan sendiri itu susah bagi saya. Tapi itu mendidik saya dan menjadikan saya kita harus berani mempunyai kebebasan dalam berpikir. Dan akhirnya itu sebenarnya dibutuhkan waktu kita menulis paper dan sebagainya. Saya juga menulis paper dengan bantuan ada wanita Jerman yang tinggal di Amerika Serikat. Dia juga berkali-kali mendisiplinkan saya dalam menulis paper itu. Nah, Jadi itu dari hasil sekolah itu saya banyak ketemu orang, gitu. Tapi juga ketemu orang yang sebenarnya saya tidak perkirakan, karena mereka tuh menjadi kolega saya karena banyak membaca tulisan saya dan saya membaca tulisan mereka. Saya kan dulu paper saya pertama dengan Mas Dwi. Mas Dwi itu juga orang Indonesia dan saya tidak mengenal dia, dan kita hanya email-emailan. Zaman dulu email-emailan itu terasa sangat jauh karena
Ya nggak ada muka. Ya itu kalau sekarang kan Komunikasi udah macam-macam terbatas lah. ya. Nah, kayak pakai Zoom ini kita bisa lihat orangnya siapa. Iya, iya Jadi betul. tapi waktu itu bisa dibayangkan saya sama Mas Dwi itu dua orang Indonesia menulis paper dan itu berhasil kita menulis. Itu memberi motivasi tambahan bagi saya bahwa saya bisa menulis paper dengan orang Indonesia saja. Lalu makanya saya juga sama teman Anda itu namanya Mas Yuda itu juga berhasil menulis paper bersama orang Indonesia yang lain. Jadi itulah, tapi mayoritas saya berkenalan dengan kolega-kolega saya di sains itu karena kita tahu nama tapi tidak tahu orangnya gitu. Jadi saya mungkin boleh cerita sini sama orang Malaysia namanya Pak Tangang itu. Iya, iya. Saya sebenarnya udah lama berkenalan, jadi orang yang satu bidang sama saya, tapi pendekatan dia banyak dari kelautan. Tapi dia orang menyenangi pemodelan iklim juga. Dia banyak merekomendasikan saya di kampusnya. Jadi hampir semua mahasiswa dia, sekitar 10 orang itu, saya menjadi pembimbingnya, pengujinya. Jadi saya harus baca paper-paper bahasa Melayu dan mengerti apa artinya dan sebagainya itu. Biar saya tambah satu lagi bahasa itu, bahasa Melayu. Jadi memang itu memang tidak gampang, tidak susah ya, tapi ya kita harus mengerti lah itu maksudnya apa sebenarnya. Nah itu selain itu saya juga banyak berkenalan orang dengan orang yang karena mengenal saya dari tulisan, jadi ada orang-orang Cina. Dari tahun 2003 sampai tahun 2009 itu hampir setiap tahun saya mengunjungi Cina. Jadi negara yang paling banyak saya kunjungi setelah itu ada Cina dan nomor 2 adalah Malaysia. Jadi itu yang dibangun semacam networking saya. Nah kebetulan tahun 2009 si Pak Tanggang ini mengusulkan saya untuk ikut dalam kegiatan IPCC. Waktu itu saya masih menjadi penulis IPCC tahun 2009 dan dia waktu itu sudah masuk menjadi bureau member. Jadi atas usulan dia saya bisa masuk ke IPCC itu. Dan saya mempelajari organisasi ini dan sebagainya. Saya melihat ini adalah suatu kesempatan bagi saya karena ini adalah di bidang saya dan sebagainya. Jadi antara tahun 2003 sampai 2009 saya banyak berkecimpung dengan orang Malaysia itu dan juga orang Cina. Selain itu saya juga melihat bahwa waktu tahun-tahun tersebut saya banyak sekali melamar proyek-proyek riset yang saya cukup berkenan itu adalah dari Taiwan karena saya juga sempat menulis paper bersama orang Taiwan dan juga tinggal di Taiwan dan juga kita menuliskan papernya juga dalam beberapa kasus. Saya juga ikut training ke Taiwan itu. Itu yang menariknya bukan gimana Mas, itu adalah ilmu baru. Jadi kebetulan kantor saya mempunyai kerjasama dengan orang Jerman untuk ilmu baru. Ini apa namanya carbon cycle dan di sungai. Jadi itu ada keahlian baru yang saya juga belajar lagi gitu ya. Sampai belajar di Taiwan itu belajar lagi dan ilmunya benar-benar baru dan tidak ada hubungan dengan ilmu meteorologi. Sampai saya menerbitkan paper internasional di dalam bidang itu. Jadi ini luar biasa itu dan itu ilmunya juga lebih susah karena berhubungan dengan kimia dan meteorologi, hidrologi dan juga masalah biologi juga, masalah geologi. Nah itu harus kita mengerti sekaligus itu masalah-masalah itu. Nah jadi orang-orang masuk di Taiwan itu saya banyak belajar dan berteman sama mereka dan juga jadi dalam tahun-tahun itu saya juga sering juga ke Taiwan dan belajar dengan mereka.